Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Dari ujung dunia sampai lubuk hatiku, kuasa dan rahmat-Mu nyata. Kau telah memilihku Tuhan, dan malaikat pun tahu. Untuk kemuliaan menjadi saksimu, penuh kasih anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, kepada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, dan ku hidup oleh kasih-Mu yang mulia. Haleluya. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Dari ujung dunia sampai lubuk hatiku, kuasa dan rahmat-Mu nyata. Kau telah memilihku Tuhan, dan malaikat pun tahu. Untuk kemuliaan menjadi saksimu, penuh kasih anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, kepada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, dan ku hidup oleh kasih-Mu yang mulia. Haleluya. 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 Shalom, selamat sore saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini, semua oleh kuasa kasih firman Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu biarlah hati kita selalu memuji Allah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bermazmur untuk kemuliaan-Nya. Saudara terkasih, betapa kita di akhir zaman, masa yang sukar, masa penuh dengan kegelapan, kasih semakin dingin. Saudara terkasih, terjadi masa-masa di mana kita mengalami kesukaran di dalam menjalani kehidupan ini, sebab segalanya menjadi sulit. Saudara terkasih, secupak gandum sedinar, 2 cupak gandum sedinar. Demikianlah terjadi pada akhir zaman, dan terjadi peperangan antara bangsa melawan bangsa, saudara terkasih, dan terjadi kelaparan menjelang di akhir zaman. Berbagai macam dosa terjadi, dosa makan minum, kawin mengawinkan, saudara terkasih, dan terjadi guncangan baik di langit dan bumi. Saudara terkasih, semuanya akan digoncangkan, tetapi tinggal tetap yang tidak tergoncang, yaitu iman kita, yaitu di mana kita melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan, di mana kita harus iman kita
teguh dan kita harus menguasai diri kita, hati kita, pikiran kita harus dikuasai oleh kuasa firman Tuhan. Jangan kita mudah terombang-ambing dengan segala macam keinginan daging, keangkuhan hidup, kenikmatan dunia. Sebab apa saudara terkasih, jalan-jalan Tuhan bukanlah jalan-jalan kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Setinggi langit dengan bumi, begitulah rancangan Tuhan dengan rancangan kita, jalan Tuhan dengan jalan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan dan kita lihat oleh mata dan tak pernah kita dengar dan timbul di dalam hati, itulah yang diberikan Allah kepada kita. Saudara terkasih, oleh karena itu rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Begitu dalam rancangan Tuhan dan begitu dahsyat segala karya dan perbuatannya, tidak terjangkau oleh pikiran kita, saudara terkasih. Bukan oleh karena kekuatan kita, saudara terkasih, kita boleh dijadikan sebagai anaknya semua oleh karena kasih Tuhan, saudara terkasih, oleh karena Allah Tuhan memanggil kita sebelum dunia dijadikan untuk kita hidup kudus dan tak bercacat celah. Bukan oleh karena kemampuan kita diangkat menjadi alatnya, tetapi semua oleh karena Roh Kudus, oleh karena Tuhan melayakkan kita oleh kuasanya, saudara terkasih. Sebab kita ini adalah bejana, di mana kita adalah bejana tanah liat di tangan Tuhan. Kehendak Tuhan memakai kita sesuai dengan kerelaannya oleh Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau bersaksi di mana kita harus hidup dalam kerendahan hati dan dalam takut akan Tuhan agar kita beroleh ganjaran, yaitu kekayaan, kehormatan, keselamatan, saudara terkasih. Tetapi duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya, saudara terkasih. Dan barang siapa yang mencintai hidup harus memelihara dan dirinya dan menjauhi daripada orang yang serong hatinya, saudara terkasih. Baiklah, saya akan membaca yaitu di Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa yang ingin memelihara dirinya harus menjauhi dari orang itu, saudara terkasih. Saudara terkasih, betapa orang yang rendah hati dan yang takut akan Tuhan mendapat berkat, kekayaan, kehormatan, keselamatan, dan kehidupan. Tetapi duri dan perangkap di jalan orang yang serong hatinya. Dan barang siapa yang mau hidup, mencintai hidup, harus menjauhi dirinya daripada orang yang serong hatinya. Orang yang serong hatinya, saudara terkasih, orang yang berperilaku melakukan kejahatan, tetapi bibirnya berkata yang baik, saudara terkasih. Lain di bibir, lain di hati, dan lain dari dalam perbuatannya, saudara terkasih. Ia seperti pengkhianat, saudara terkasih, yang hancur oleh karena kecurangannya. Tetapi orang yang tulus hati, jujur jalan-jalannya, saudara terkasih. Jangan kita
menjadi orang yang serong hati, lain di bibir, di hati, di perbuatan, saudara terkasih, sehingga di mata Tuhan suatu kekejian. Saudara terkasih, bila kita melihat orang yang jujur, saudara terkasih, orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, seperti Yusuf, saudara terkasih. Yusuf adalah anak daripada Yakub yang dilahirkan oleh anaknya, yang dilahirkan oleh Rahel, istrinya. Saudara terkasih, Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub. Saudara terkasih, ia begitu tampan dan sangat dikasihi oleh Yakub. Yakub memberikan dia pakaian yang begitu indah dan mahal. Saudara terkasih, Yakub mengasihi Yusuf melebihi dari semua anak-anaknya. Saudara terkasih, ketika itu Yusuf bermimpi di mana ia berada di suatu ladang mengumpulkan berkas-berkas, di mana berkas-berkasnya dan berkas-berkas saudara-saudaranya, saudara terkasih, bertekuk lutut kepada berkas-berkas Yusuf, saudara terkasih, sehingga ia memberitahukan mimpinya kepada ayahnya. Saudara terkasih, Yusuf terkenal di kalangan saudaranya adalah tukang bermimpi, sehingga saudara-saudaranya merasa iri. Saudara terkasih, Yusuf bermimpi ia berada di mana ada bulan dan bintang, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepada bintang yang satunya. Saudara terkasih, itulah Yusuf adalah kesayangan Yakub yang suka bermimpi. Yusuf adalah orang yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, yang dekat kepada Tuhan. Sementara saudara-saudaranya merasa iri, saudara terkasih, dan membenci Yusuf. Dan akhirnya Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sebuah sumur. Saudara terkasih, saudara-saudaranya merancangkan kejahatan kepada Yusuf, tetapi Tuhan merancangkan yang lainnya. Saudara terkasih, Tuhan merancangkan rancangan yang memberikan keselamatan. Manusia boleh merancangkan kejahatan bagi kita, tetapi jika kita orang yang rendah hati, yang takut sama kepada Tuhan, maka Tuhan merancangkan rancangan masa depan yang gilang gemilang, sehingga Yusuf dijual kepada Potifar dan ia dibawa ke Mesir. Dan ketika ia di penjara, ia terkenal, saudara terkasih, karena Yusuf penuh dengan urapan disertai Allah, sehingga ia sanggup menjawab mimpi kaisar, saudara terkasih, sehingga Yusuf diangkat menjadi orang yang kedua daripada kaisar, saudara terkasih, menjadi penanggung jawab di Mesir untuk pangan dan sandang. Saudara terkasih, begitulah jika orang yang takut akan Tuhan, yang rendah hati, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara terkasih, ia mendapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang akhirnya saudara-saudaranya datang kepadanya ketika kelaparan terjadi. Yusuf pada saat itu menjadi orang pertama di Mesir, dan oleh karena Yusuf, saudara-saudaranya boleh hidup. Saudara terkasih, karena pada waktu itu terjadi kelaparan di Kanaan, Yusuf memberikan tumpangan kepada saudara-saudaranya, sehingga
saudara-saudaranya boleh hidup di Mesir kala Yusuf menjadi orang yang dipercaya di Mesir. Saudara terkasih, itulah saudara terkasih di mana kita harus mempunyai kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kita akan ditinggikan, saudara terkasih. Kita akan diangkat, saudara terkasih. Tetapi orang yang serong hatinya, jalan-jalannya penuh dengan duri dan perangkap, saudara terkasih. Lain di bibir, lain di hati, saudara terkasih. Orang yang serong hatinya seperti Yudas menjual Tuhan Yesus dengan kecupan, saudara terkasih. Jangan kita menjadi orang yang serong hati, lain di bibir. Dalam perkataan kita berkata yang baik, tapi kita melakukan yang jahat kepada orang lain, saudara terkasih. Kita seperti pengkhianat. Seorang pengkhianat hancur oleh karena kecurangannya, saudara terkasih. Tetapi orang yang tulus hati, jalannya adalah jujur semata-mata. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, hidup dalam kerendahan hati, dalam takut akan Tuhan, dalam hati yang tulus, jujur. Sebab, saudara terkasih, orang yang suci hatinya, ia dapat melihat Allah, saudara terkasih. Dan firman Allah berkata, kuduslah kamu, sebab Allah yang memanggil kamu adalah kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak dapat melihat Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang telah menebus dosa pelanggaran kita, yang kita harus hidup di dalam kebenaran, dan kita matikan segala dosa kita, dan kita senantiasa dibaharui demi hari oleh kuasa firman Tuhan yang menyucikan, menguduskan kita. Firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Kita harus segambar dan serupa dengan halik kita, yaitu Yesus Kristus, anak Allah itu sendiri, saudara terkasih. Barang siapa yang mempunyai anak, ia mempunyai Bapa, saudara terkasih. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai anak, ia tidak mempunyai Bapa. Sebab itu kita harus hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, kepada Allah Bapa, Allah sumber kehidupan, saudara terkasih, yang mengasihi kita. Oleh karena besarnya kasih Allah kepada kita, Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Di akhir zaman ini, hari-hari sukar, keadaannya gelap, saudara terkasih, di mana jika kita tidak mempunyai pelita terang firman Tuhan, maka kita akan berjalan di dalam kegelapannya kehidupan, saudara terkasih, karena Lucifer menghamburkan hawa nafsu di udara, saudara terkasih, hawa nafsu yang membawa kepada dosa, untuk kita memuaskan keinginan dosa kita, sehingga kita masuk di dalam perangkapnya, diikat, dan kita, saudara terkasih, dibelenggu jika kita tidak berpegang kepada firman Tuhan dan mata iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada keselamatan, maka kita akan binasa untuk selama-lamanya, dan kita akan dibuang ke api yang kekal, yaitu api neraka jika kita hidup di dalam dosa. Tetapi jika kita hidup di dalam kasih Kristus, di dalam firman-Nya, maka kita beroleh kehidupan yang kekal,
yang diberikan oleh Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, keselamatan kita. Oleh karena itu, bangkitlah dan menjadilah teranglah, dan biarlah terangmu bersinar, dan kemuliaan Allah turun atasmu. Layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Janganlah tidur dalam malam, dalam dosa, mabuk dalam anggur malam yang memabukkan, yang membuat kita berbuat dosa dalam kenikmatan dunia, tetapi senantiasalah hidup di dalam terang firman Tuhan, berjaga-jaga dan senantiasa mengenakan pakaian, mengenakan persenjataan terang, yaitu berketopangkan keselamatan, baju jirah keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan beritakan firman, dan berperisaikan iman, dan terimalah pedang roh, dan kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi, sehingga kita tidak dapat dikalahkan. Saudara terkasih, walau 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Engkau akan melihat pembalasan Allah terhadap orang fasik. Saudara terkasih, kita akan melihat, saudara terkasih, sebab kita berpegang kepada firman Tuhan. Dan Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat yang menyertai kita di sepanjang jalan kita, dan Ia akan menenteng kita di atas tangannya, agar kaki kita jangan terantuk. Singa dan ular tedung akan kita injak, anak singa, ular naga akan kita langkahi. Saudara terkasih, apabila kita berseru, dan Allah akan menjawab, sebab Ia mengenal namaku. Saudara terkasih, aku akan berikan dia panjang umur, kumuliakan dia, kutunjukkan keselamatan yang daripadaku. Saudara terkasih, betapa firman Tuhan itu adalah kemuliaan, berkuasa. Saudara terkasih, firman itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, hiduplah dalam terang firman Tuhan, maka kamu akan bersinar, bercahaya. Sebab firman Tuhan adalah terang kemuliaan Allah. Saudara terkasih, itulah yang memimpin kita menuju keselamatan. Kiranya apapun keadaan kita pada hari ini, sukacita damai sejahtera Allah Bapa memelihara hidup kita. Kita bersukacita apapun keadaan kita, sebab Allah yang menyertai kita, Immanuel, ada di dalam kita, rohnya yang bekerja, yang memimpin kita, yang memberikan kita sukacita, kekuatan, kebangkitan. Maut telah dikalahkan, saudara terkasih. Kita hidup merdeka oleh karena Roh Kudus, firman Tuhan. Sampai disinilah saudara terkasih, dan biarlah anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Salam.